Tidak ada tempat di mana manusia atau makhluk ciptaannya pergi dan mengatakan tidak ada Allah di sana. Sahabat anugerah, pada saat ini saya ingin kita belajar bersama-sama tentang Allah. Sebagaimana sudah disampaikan pada sesi 1, Allah itu roh, Allah itu esa, dan Allah itu kekal. Dan pada saat ini kita akan belajar lagi tentang Allah dalam hubungan dengan keberadaannya sebagai Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hadir, dan Allah yang maha tahu. Pokok ini akan kita pelajari dalam pertemuan kita pada saat ini. Namun sebelumnya, mari kita memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu pada saat ini. Kami boleh memiliki kesempatan untuk belajar bersama-sama tentang keberadaan Allah, sifat-sifat Allah, dan kiranya hal ini memberikan pemahaman kepada kami, kepada siapa kami menyembah, Allah yang mana yang kami sembah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Dalam sesi 2 ini kita akan belajar bersama tentang sifat-sifat Allah. Bagian pertama yang kita perhatikan berbicara tentang Allah itu maha kuasa. Di dalam Wahyu pasal 19 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata dengan sangat jelas bahwa, "Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, katanya, Haleluya! Karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja." Jadi di dalam ayat ini disebutkan bahwa Allah yang disembah, Allah yang maha kuasa adalah Allah pencipta alam semesta ini. Allah yang dibicarakan dalam pertemuan yang lalu. Allah itu kekal, Allah itu roh, Allah itu esa. Dia juga memiliki sifat-sifat yang tidak ditularkan ke dalam kehidupan orang percaya. Hanya Dia yang memiliki hal tersebut, yaitu Allah Maha Kuasa. Tidak ada manusia, tidak ada ciptaan yang maha kuasa. Hanya Allah yang maha kuasa. Dan Alkitab berkata, Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Jadi suatu penekanan yang berhubungan dengan keberadaan Allah yang menunjuk kepada bagaimana kemahakuasaannya ditunjukkan di dalam aktivitas, di dalam karya-karyanya. Sebagai contoh kita dapat temukan bahwa kemahakuasaan Allah dapat dilihat pada hal-hal seperti Ia berkuasa atas segala ciptaan. Karena Dia pencipta segala sesuatu, maka Dia berkuasa atas segala ciptaan. Ia memisahkan terang dari gelap. Kalau kita perhatikan dalam Kejadian pasal 1 ayat 4, di sana dituliskan bagaimana Allah dengan kemahakuasaannya memisahkan terang dari gelap. Demikian juga di dalam ayat yang ke-7, Dia memisahkan air dari cakrawala, atau dalam pasal 10 memisahkan lautan dari daratan. Jadi sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh ciptaan. Hanya Allah pencipta yang dapat melakukan hal tersebut. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat yang ke-12, di sana dituliskan bahwa Allah itu mengukur lautan dengan lekuk tangannya. Suatu yang menunjukkan bahwa kemahakuasaan Allah dinyatakan karena Dia juga maha besar. Jadi di dalam bagian ini kita bisa memerhatikan bagaimana Alkitab mengajarkan, menjelaskan tentang Allah yang maha kuasa. Dia juga disebutkan bahwa Ia berkuasa atas para malaikat. Mazmur pasal 103 ayat 19 dan ayat yang ke-20, firman Tuhan di sana dituliskan, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu.
Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pahlawan-pahlawan perkasa, malaikat-malaikat adalah makhluk yang melakukan segala sesuatu seturut dengan apa yang Allah nyatakan. Mereka melakukan sesuai dengan firman-Nya, sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Allah kepada mereka. Karena Allah Maha Kuasa yang mengatasi, yang berkuasa atas segala ciptaan yang ada, termasuk yang disebutkan ini, tentang malaikat-malaikat atau para pahlawan perkasa yang hebat dapat melaksanakan berdasarkan firman-Nya. Karena Allah itu Maha Kuasa. Demikian juga di dalam Mazmur 139 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12, selain Allah disebutkan sebagai Maha Kuasa, Dia juga disebutkan sebagai Maha Hadir. Ayat 7 di sana dikatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti siang. Jadi kemahadiran Allah ditunjukkan bahwa kemana kita dapat pergi. Tidak ada tempat di mana manusia atau makhluk ciptaannya pergi dan mengatakan tidak ada Allah di sana. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Tidak bisa pergi kemana-mana. Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau ada. Suatu gambaran yang menunjukkan bahwa Allah yang disebutkan Maha Kuasa, Dia juga disebutkan Maha Hadir. Dia ada di mana-mana. Dia ada di tempat di mana manusia hanya terbatas pada bagian tertentu, satu tempat tertentu, tetapi bagi Allah, Dia dapat berada di mana-mana pada saat yang sama, karena Dia Maha Hadir. Dalam Matius 18 ayat yang ke-20, firman Tuhan di sana dituliskan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi jika pada saat ini kita berada di suatu tempat, bersedang bersekutu bersama-sama, berdoa di dalam nama Tuhan, firman Tuhan berkata Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan pada saat yang sama, di tempat-tempat lain, terjadi persekutuan seperti yang kita lakukan, maka Tuhan juga ada di sana. Karena Allah yang Maha Kuasa itu adalah Allah yang melakukan segala sesuatu tanpa dibatasi oleh ruang, oleh waktu. Allah ada di mana-mana pada waktu yang sama karena Ia tidak dibatasi oleh ruang, tempat, maupun waktu. Itu menunjukkan bukan saja kemahadiran yang muncul dalam bagian ini, tetapi karena Allah itu Maha Kuasa. Allah hadir dan bertindak melalui ciptaannya di dunia ini. Jadi Allah melakukan segala sesuatu dengan memerintahkan, dengan menggunakan segala makhluk yang ada di dunia. Seperti yang kita baca bagian pertama tadi, para pahlawan yang perkasa, malaikat-malaikat melakukan segala sesuatu seturut dengan firman-Nya. Melakukan berdasarkan suara
dari Allah itu sendiri. Jadi Allah Maha Kuasa, Allah Maha Hadir. Dia akan ada di mana-mana. Saat di mana orang berkumpul di dalam namanya, maka firman Tuhan berkata, Allah itu hadir di sana. Dan pada pengajaran yang ketiga yang kita temukan sifat Allah yang ketiga dalam bagian yang kita bicarakan pada sesi ini berbicara tentang Allah Maha Tahu. Mazmur 147 ayat 4 dan seterusnya, firman Tuhan dengan jelas menyatakan, Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatannya. Kebijaksanaannya tak terhingga. Hal ini menunjuk bahwa Allah adalah Allah Maha Tahu. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menentukan nama dari bintang-bintang tersebut, menyebutkan semuanya. Itulah sebab ini katakan, besarlah Tuhan, besarlah Allah kita, berlimpah kekuatannya dan kebijaksanaannya tidak terhingga. Manusia yang bijak, manusia yang pintar kita bisa temukan, tetapi semuanya memiliki keterbatasan. Tetapi Allah dikatakan kebijaksanaannya tidak terhingga. Dalam Yesaya 40 ayat 13 sampai dengan 14 disebutkan di sana, siapakah yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Adakah manusia dapat memberikan nasihat kepada Allah pencipta alam semesta ini? Allah yang disebutkan kebijaksanaannya tidak terhingga, perlukah dia nasihat dari makhluk ciptaannya sendiri, dari umat manusia? Kepada siapakah Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa yang mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya bertindak dengan pengertian? Adakah ciptaannya dapat melakukan hal tersebut? Jadi ayat ini dituliskan oleh Yesaya yang kemudian menunjukkan bagaimana Allah yang disembah adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Hadir, juga Dia Allah yang Maha Tahu, yang tidak memerlukan nasihat, tidak memerlukan sesuatu yang disampaikan oleh ciptaannya, karena dia memiliki kebijaksanaan yang tidak terhingga. Sehingga disebutkan, siapa yang dapat mengatur roh Tuhan? Kepada siapa Tuhan harus meminta nasihat? Tidak perlu. Dia tidak melakukan hal tersebut karena dialah Allah yang Maha Tahu. Segala sesuatu ada di dalam pengetahuannya. Ibrani 4 ayat 13. Firman Tuhan juga menyatakan bahwa dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungjawaban. Jadi segala sesuatu tidak ada yang tersembunyi di mata Allah. Kepada Allah segala makhluk ini akan memberikan pertanggungjawaban, termasuk kita. Kita adalah manusia ciptaan, kita adalah orang-orang yang dulunya binasa, seharusnya binasa karena kita berdosa. Alkitab dengan jelas mengatakan, semua manusia berdosa, upah dosa adalah maut, tetapi ada anugerah Allah, ada kasih karunia Allah yang dinyatakan kepada manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia memiliki hidup kekal. Nah, manusia yang ada di dalam Kristus memiliki kehidupan kekal dan mendapatkan tuntunan pemeliharaan Tuhan, dan tidak dapat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dia lakukan adalah tersembunyi di mata Tuhan. Segala sesuatu terbuka di mata Tuhan. Kepada Dia segala makhluk harus memberikan pertanggungjawabannya.
Jadi kebenaran firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 13 ini memberikan penekanan bahwa apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, suatu saat nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah. Dan Allah melampaui segala pengetahuan di dunia ini. Kita dapat menyaksikan bahwa kepintaran manusia luar biasa yang kita bisa saksikan di mana-mana. Tetapi tidak akan dapat menandingi atau menyamai kemahatauan dan mengertian, kebijakan dari yang dimiliki oleh Allah. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah. Dan Allah melampaui segala pengetahuan yang ada di dunia ini. Tidak ada yang tersembunyi di dalam Allah. Allah mengetahui semuanya. Jadi apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita ingin lakukan, apapun yang kita kerjakan, semua ada dalam pengetahuan Allah. Allah tahu segala sesuatu, baik pikiran, perkataan, perbuatan manusia. Dalam Mazmur 147 ayat 4, Mazmur 44 ayat 21, atau Mazmur 139 ayat 3 dan 4, di sana dituliskan bagaimana Allah tahu segala sesuatu. Baik itu yang dipikirkan, baik itu yang dikatakan, maupun yang dilakukan oleh manusia. Allah tahu keadaan waktu lalu, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Kisah Rasul 15 ayat 18. Dituliskan bahwa Allah mengetahui masa lalu, Allah mengetahui masa sekarang, dan masa yang akan datang. Ada dalam pengetahuan Allah. Karena Allah itu Maha Tahu. Oleh sebab itu, marilah kita menghadapi segala pergumulan hidup kita dengan tenang. Karena Allah hadir dan lebih berkuasa dari segala pergumulan yang kita alami. Kita mungkin dihadapkan pada persoalan, dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang ada, tetapi kita punya Allah yang maha kuasa, punya Allah yang maha hadir, dan punya Allah yang maha tahu. Mintalah kepadanya, datanglah kepadanya, sampaikanlah kepadanya segala pergumulan kita. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Allah yang kita sembah memerhatikan, memelihara, bahkan memberkati kehidupan kita. Kiranya kebenaran-kebenaran yang berhubungan dengan Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hadir, menunjukkan kepada kita bahwa keberadaan kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, sudah ada di dalam Kristus. Kita belajar untuk hidup takut akan Dia, rajin di dalam beribadah, taat dan teliti dalam kehidupan rohani kita agar memuliakan Dia. Jadi, mari kita hidup takut akan Dia. Rajin menyembah Dia dalam ibadah, taat dan teliti di dalam melakukan segala kehidupan rohani kita agar Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh membaca Alkitab, boleh belajar, dan kiranya pemahaman yang kami boleh dapatkan bersama-sama yang mengajarkan kepada kami bahwa sifat-sifat yang Engkau miliki adalah Allah Maha Kuasa, Allah Maha Tahu, dan Allah Maha Hadir, menjadikan kami semakin mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, dan giat di dalam melaksanakan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Terpuji nama Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin.